Selamat datang kembali di channel YouTube saya Teddy320J711. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasi agar tidak tertinggal video-video dari saya. Ya, bumi memang sudah senja. Namun bukan berarti kita menyerah begitu saja. Untuk video kali ini, saya sedang tidak membahas tentang pesawat terbang, namun masih berkutat di antara tema aviasi di Indonesia. Kita simak bahasannya. Dalam beberapa topik pembahasan, yang pertama adalah mengenai biothreats. Yang kedua adalah mengenai biosecurity. Yang disebut dengan biothreats adalah virus COVID-19 yang mengancam bagi negara kita karena telah memakan banyak korban jiwa serta nyawa. Dan menanganinya dengan biosecurity dalam hal ini di dunia penerbangan adalah aviation biosecurity. Apa ini maksud dengan ancaman biologi atau biothreats? Adalah sebuah ancaman pada suatu negara yang disebabkan oleh bahaya biologi dan dapat menyebabkan kematian massal. Biothreats beberapa kali terjadi di dunia, antara lain penyebaran virus antraks pada tahun 2001, wabah Ebola pada tahun 2014, dan sekarang yang sedang terjadi adalah wabah COVID-19. Biothreats dikatakan sebagai ancaman serius keamanan global karena selain sangat membunuh, juga menyebabkan turunnya perekonomian global dan menyebabkan kerugian triliunan dolar. Pada dunia aviasi sendiri, terjadi sekurangnya 2,7 triliun dolar loss of monetary secara global. Oleh karenanya, dunia penerbangan harus segera bangkit sebagai komponen strategis negara, dan economic restart negara harus diikuti dengan pemulihan industri penerbangan itu sendiri. Full trust with trust. Bulan Juni 2020 adalah momen penting bagi dunia aviasi untuk berupaya mengembalikan customer confidence menjadi customer needs. Pemerintah harus dapat meredam perselisihan seputar lockdown and quarantine, serta berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat yang kian merosot. Kota-kota di seluruh Indonesia juga harus segera melakukan interaksi yang normal pada protokol new normal yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Perlu diakui bahwa industri aviasi masih berada dalam kebingungan yang sebagian besar diciptakan banyak kepentingan. Sangat dibutuhkan kejelasan yang konsisten demi Indonesia maju. Hilangkan keraguan-raguan untuk memasuki era normal baru dan transportasi udara sebagai ujung tombaknya. Kemudian, setiap calon pengguna transportasi udara tidak perlu ragu-ragu dengan new protokol tersebut yang diberlakukan dalam dunia penerbangan. Karena protokol new normal akan membuka kembali jalur-jalur penerbangan dan pariwisata ke seluruh destinasi baik Indonesia dan mancanegara secara bertahap. Proses check-in yang lebih mudah berbasis internet dan physical distancing akan tetap diimplementasikan pada saat di check-in counter dan self-service kiosk. Kemudian physical distancing akan tetap diberlakukan pada proses on ground, dan rapid test adalah kebutuhan penting dalam dunia penerbangan saat ini, baik disediakan di bandara maupun dilakukan pada rumah sakit terdekat. Setiap penumpang dan seluruh petugas penerbangan wajib membawa dan menggunakan alat pelindung diri seperti face shield and face mask. International Air Transport Association mengatakan bahwa physical distancing di dalam pesawat tidak diperlukan karena setiap penumpang yang memasuki pesawat telah melakukan seleksi ketat sejak proses check-in dan dinyatakan sehat dengan membawa bukti rapid test. Dan posisi tempat duduk antar penumpang tidak saling berhadapan.
serta aliran udara air conditioner dapat diarahkan dari atas kabin tegak lurus ke bawah kaki. Regulasi dan revisi sangat diharapkan dari para regulator dan stakeholder demi terkukungnya program Economic Restart yang dicanangkan oleh pemerintah mulai bulan Juni 2020. Saat ini mungkin kita harus melewati ini semua dengan try and error. Akan tetapi, itu akan lebih bijaksana daripada menangisi nasib negeri yang mengalami kebangkrutan ekonomi akibat bio-threats. Kita pernah memenangkan negeri ini dari penjajah Belanda bukan hanya dengan kekuatan tentara semata, tapi juga dengan kekuatan rakyat. Masing-masing dari kita adalah garda terdepan bagi negara Indonesia. Tetap sehat, bukan tidak boleh sakit. Namun jagalah kesehatan dengan pola hidup sehat agar badan selalu sehat, jasmani dan rohani. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tunggu terus video-video yang terbaik yang akan saya upload untuk kita semua. Tetap semangat dan tetap sehat. Kikuk, kikuk, subscribe ya. Bye.